Hai, Ox di sini. Selamat datang di Oxy Story. Oke, cerita kali ini tuh dialami oleh seorang wanita yang namanya tuh nggak mau disebut. Jadi supaya gampang buat nyeritainnya, gua sebut aja namanya Salma ya. Nah, si Salma ini tuh cerita, dia tulis di ceritanya kalau dari kecil itu dia udah sering banget ngalamin hal-hal mistis gitulah. Dan si Kak Salma ini tuh sering banget, hampir bisa dibilang hampir tiap malam lah, nangis ketakutan, terus ngerasa kayak terganggu gitulah, karena dari kecil itu dia selalu didatangi oleh sosok-sosok atau penampakan-penampakan makhluk halus gitulah. Dan kejadian itu juga terus berlanjut, nggak sekali dua kali, bahkan mungkin bisa dibilang tiap hari lah ya, sampai sekarang, sampai saat dia nulis cerita ini dan dikirimkan ke Oxy Story ya. Nah, sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang mau berbagi cerita, kalian bisa kirim cerita ke email yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita masuk ke ceritanya. Jadi waktu itu menurut Kak Salma ini tuh dia lagi libur lebaran lah sama keluarganya. Kak Salma sama keluarganya ini memutuskan untuk liburan ke sebuah tempat wisata gitu, kayak taman raya gitulah. Nah, ini lokasinya terjadi di Pulau B ya. Jadi pada hari H Lebaran, Kak Salma dan keluarganya ini tuh memutuskan untuk bermain ke sebuah taman raya, dan mereka berangkat siang hari ya, setelah acara kumpul-kumpul keluarga waktu Lebaran nih. Menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, Kak Salma dan keluarganya ini akhirnya sampai lah ya ke lokasi yang mereka tuju. Ya seperti orang liburan kayak biasa lah, mereka main, kemudian datang ke beberapa tempat atau lokasi wisata yang ada di sana dari siang sampai sore hari. Sebelum maghrib, Kak Salma dan rombongannya ini tuh memutuskan untuk menyudahi wisata mereka dan berencana kembali pulang. Nah, sepanjang perjalanan, menurut cerita yang ditulis oleh Kak Salma ini tuh, dia itu cuman bisa diem aja, diem gitulah, nggak ceria seperti sebelumnya. Tapi waktu itu keluarganya juga nggak tahu yang terjadi sama Salma ini kenapa. Mereka berpikir mungkin lagi lelah lah, habis olahraga, bukan olahraga, habis jalan berwisata gitu. Nah, setelah Salma dan rombongannya ini sampai rumah, tepat di depan pintu rumah itu, Salma yang baru turun dari mobil tiba-tiba berteriak histeris guys. Kemudian dia langsung menangis sejadi-jadinya. Salma ini nolak buat masuk ke dalam rumahnya sendiri, dan dia lebih memilih untuk kembali ke dalam mobil dengan tetap berteriak dan menangis sambil nutup kepalanya pakai kedua tangannya. Keluarga yang ngelihat kejadian itu udah pasti panik lah ya. Nah, kenapa kok si Salma ini tiba-tiba kayak gitu. Keluarga Salma berusaha buat nenangin Salma, tapi Salma ini tetap berteriak, tetap nangis. Keluarga saat itu tetap nyoba buat ngajak Salma masuk ke dalam rumah, karena kejadian ini tuh terjadi di depan rumahnya kan. Nah, mungkin gak enak dilihat sama tetangga lah ya. Cuman ada yang anehnya itu gini, Salma ini sesuai penggambaran yang Salma sampaikan di ceritanya, Salma itu punya badan yang bisa dibilang kecil guys, ya standar ukuran badan seorang wanita lah ya. Tapi ketika kejadian itu katanya
nggak ada yang bisa ngegeser dia keluar dari dalam mobil. Nah, tenaganya itu katanya kuat banget. Salma terus ngeberontak sampai-sampai nggak ada yang bisa ngegeser dia keluar gitu dari posisinya dia. Beberapa menit setelah pertama kalinya Salma berontak ini, Salma mulai ngomong nih, nggak mau, saya nggak mau ikut, pergi aja kamu, pergi. Salma terus mengulangi kalimat itu. Nah, sampai orang-orang itu ngelihat kayak Salma ini kayak mau diajak pergi gitu guys, cuman Salmanya nolak gitu. Keluarga makin panik, makin bingung ngelihat kondisi yang dialami oleh Salma ini. Nah, akhirnya memutuskan buat manggil orang yang dituakan di keluarga Salma lah. Nah, kita sebut aja Bapak R ya. Bapak R ini kemudian datang ke rumah Salma yang memang jaraknya nggak terlalu jauh. Dan waktu ngeliat si Salma dalam keadaan kayak gitu, nah Bapak R ini langsung minta air putih ke orang tuanya Salma, dibacain doa sedikit, terus air itu dipercikin gitu guys ke arahnya Salma. Dan seketika itu si Salma langsung pingsan. Bapak R langsung minta buat orang tua Salma ini ngangkat si Salma terus dipindahin ke dalam rumah gitu katanya. Sampai di dalam rumah, Salma ini kemudian dibaringkan gitulah di ruang tamu. Dan Bapak R ini kemudian ngebacain doa. Nggak lama setelah dibacain doa, wajah Salma kemudian diusap oleh air lagi oleh Bapak R. Dan saat itu Salma langsung terbangun dari pingsannya. Setelah dibangunkan dari pingsannya, si Salma ini tuh udah nggak teriak lagi gitu guys, nggak ketakutan, nggak teriak gitu, dia udah balik seperti biasa aja. Nah, akhirnya Bapak R ini kemudian menanyakan apa yang terjadi gitu. Kamu kenapa? Barusan ngelihat apa? Nah, kurang lebihnya pertanyaannya seperti itulah ya. Akhirnya Salma mulai cerita ke Bapak R. Jadi menurut Salma, tadi waktu pulang dari sana ini bahasanya menurut apa yang dia sampaikan, apa yang Salma sampaikan ke Bapak R ya. Kan tadi si Bapak R kan nanya kan, kamu kenapa? Barusan ngeliat apa itu? Nah, tadi waktu pulang dari sana, saya ngelihat ada istana, Wak. Indah banget, mewah banget, lampunya terang, penjaga banyak, terus yang jaga itu juga badannya gede-gede, Wak. Nah, pas udah ngelewatin istananya itu, ada nenek-nenek, Wak, yang ngikut di mobil sepanjang jalan mau pulang. Dia terus ngajakin saya buat pergi, dan pergi dari mobil dan menuju ke istananya yang tadi itu gitu kata. Nah, awalnya dia cuma diam di sebelah aja, tapi waktu sampai rumah dia tiba-tiba narik tangan saya dan mau ngajak saya pergi itu. Jadi kurang lebihnya Salma cerita seperti itu ke Bapak R ya. Setelah mendengarkan cerita Salma, orang tua Salma pun mengerti lah kenapa sepanjang jalan tadi anaknya cuma diem aja. Terus Bapak R ngasih tau lah ke orang tua Salma bahwa si Salma ini memang disenangi oleh makhluk-makhluk halus gitu guys, karena ada kondisi khusus yang ada di dalam dirinya Salma ini. Gua tahu istilahnya, si Salma nyebutin istilahnya, tapi gua prefer nggak nyebutin di cerita kali ini ya, karena begitu gua nyebutin nama kondisinya, beberapa orang yang dengerin cerita ini pasti bakal tahu si Salma ini dari mana gitu. Ya, jadi intinya si Salma ini punya kondisi di mana dia itu di mana kondisinya ini ngebuat dia itu disenangi oleh hal-hal yang begitulah. Tapi kata Bapak R, kondisi ini itu bakal merugikan buat si Salmanya karena bisa aja ngebuat dia celaka gitu. Bapak R kemudian menyarankan keluarga Salma ini untuk ngebuat sebuah upacara ruatan gitulah supaya si Salma ini tuh nggak diganggu lagi guys. Nah, supaya bisa terhindar lah dari makhluk-makhluk yang mau deket sama dia. Akhirnya mendapat saran seperti itu, keluarga Salma pun
akhirnya mencoba untuk mengikuti. Dan setelah dilakukan memang ada perubahan yang cukup signifikan menurut Salma dalam dirinya gitu. Dia masih tetap bisa ngelihat sekali dua kali tentang hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib gitu, tapi sudah tidak diganggu sebanyak seperti dulu. Well, kurang lebihnya itulah pengalaman yang dialami oleh Salma. Dia bercerita tentang pengalamannya diikuti dan mau diajak pergi oleh penunggu sebuah hotel terbengkalai. Gue rasa ceritanya sampai sini dulu. Terima kasih buat Kak Salma yang udah mau berbagi ceritanya di Oxy Story. Semoga sekarang udah nggak diganggu-ganggu lagi lah ya dengan yang begitu-begitu. Terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin cerita ini sampai habis, guys. Jangan lupa dukung channel Oxy Stories terus dengan cara klik like, share, subscribe, komen, apa aja lah. Dan jangan lupa juga kirim cerita kalian ya ke email yang ada di kolom deskripsi. Oke, ceritanya cukup segitu dulu. Thank you guys ya. Bye bye.